Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Naswa Natania dengan NIM 8606121164, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bandar Lampung Salut Waituba. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan yang pertama. Bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan pendidikan. Yang keempat, berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Pengawasan ini dilakukan melalui 3 aspek utama. Yang pertama ada ontologi. Apa hakikat pendidikan? Ontologi membahas hakikat objek yang dikaji. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan apa itu pendidikan, siapa manusia yang dididik, dan apa tujuan hakikat pendidikan. Jadi, melalui ontologis, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi sebagai proses memanusiakan manusia. Maka dari itu, ilmu pendidikan memiliki identitas yang kuat dan tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Yang kedua, ada epistemologi. Bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? Epistemologi mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa yang pertama, teori pembelajaran dibangun melalui penelitian ilmiah. Yang kedua, metode mengajar disusun berdasarkan data dan pengalaman empiris. Yang ketiga, evaluasi pendidikan dilakukan secara objektif dan sistematis. Jadi apa artinya? Praktik pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan yang dapat diuji. Dan yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter moral dan tanggung jawab sosial. Bahwa filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan harus membawa manfaat bagi manusia. Karena itu, nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua tentang pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberi arah pada pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik melahirkan pengalaman nyata tentang bagaimana manusia belajar, bagaimana karakter terbentuk, dan bagaimana teknologi mempengaruhi pembelajaran, dan bagaimana nilai sosial berkembang dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi baru bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan konsep, teori, dan pendekatan pendidikan yang lebih relevan dengan zaman. Misalnya,
Berkembangnya pembelajaran digital mendorong filsafat ilmu mengkaji ulang hakikat interaksi guru dan siswa. Pendidikan inklusif melahirkan refleksi baru tentang keadilan dan hak setiap individu memperoleh pendidikan. Kecerdasan buatan AI memunculkan pertanyaan etis tentang peran manusia dalam proses belajar. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Kenapa sih? Karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, analisis ontologis digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan. Contohnya, mengapa siswa kehilangan motivasi belajar? Analisis ontologi akan melihat apakah pendidikan terlalu berorientasi nilai angka. Apakah peserta didik dipandang hanya sebagai objek? Apakah sekolah kehilangan fungsi membentuk karakter? Yang kedua, analisis epistemologis digunakan untuk menilai metode dan kebenaran praktik pendidikan. Contohnya, apakah metode pembelajaran digital efektif? Analisis epistemologis akan menguji data penelitian, validasi metode, kesesuaian strategi dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada analisis aksiologi, digunakan untuk melihat dampak moral dan sosial pendidikan. Contohnya, apakah penggunaan AI dalam pembelajaran bermanfaat atau justru mengurangi kreativitas siswa? Analisis aksiologi mempertimbangkan etika penggunaan teknologi, dampak terhadap karakter, dan nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi alat kritis untuk menilai, memperbaiki, dan mengembangkan pendidikan secara komprehensif. Mari kita lanjut pembahasan yang keempat. Ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan merdeka belajar. Apakah kalian pernah dengar itu? Mereka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai individu yang unik, yang memiliki potensi berbeda. Jika secara epistemologis, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan kontekstual. Dan secara aksiologis, pendidikan diarahkan untuk membangun kreativitas, karakter, dan kemandirian. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar hasil akademik, tetapi juga memperkembangkan manusia secara utuh. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan bentuk penerapan filsafat ilmu. Karena apa ya? Karena pengetahuan tidak hanya dihafal. Siswa dilatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Di sini terlihat bahwa ilmu pendidikan dibangun atas relaksasi filosofis tentang kebutuhan manusia. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan metode diskusi, proyek, dan pembelajaran kolaborasi sebenarnya sedang menerapkan filsafat ilmu. Karena apa?
Karena peserta didik tidak diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme dalam filsafat pendidikan. Contohnya, siswa membuat proyek penelitian sederhana tentang lingkungan. Guru mengajak siswa berdiskusi kritis mengenai masalah sosial. Evaluasi tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga penilaian sikap dan keterampilan. Oke guys, jadi kesimpulan dari 4 persoalan yang sudah saya bahas adalah filsafat ilmu memiliki peran fundamental dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat, metode, dan tujuan pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mengawasi sekaligus memperkuat keilmiahan pendidikan agar tetap relevan, ilmiah, dan bernilai kemanusiaan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna turut memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui pengalaman nyata dan tantangan zaman. Oleh sebab itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling melengkapi. Filsafat memberi arah, sedangkan pendidikan memberi realitas dan pembuktian. Dengan demikian, filsafat ilmu layak disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara kritis, reflektif, dan konstekstual demi terciptanya pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari persoalan-persoalan berikut. Semoga sudah cukup jelas ya guys penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.